Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga sehat selalu di rumah. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Masuk ke materi. Materi hari ini adalah tentang kode kehormatan dan tingkat jenjang anggota Hizbul Wathan. Seperti yang ada di buku mulai halaman 60, dijelaskan bahwa ada dua pembeda dalam kode kehormatan. Yang pertama adalah pandu atfal dan yang kedua adalah pandu pengenal, penuntun, dan orang dewasa. Sebenarnya bukan dibedakan, hanya saja pandu atfal lebih sedikit daripada pandu yang lain. Itu karena pandu atfal untuk anak-anak berumur 6-10 tahun. Baiklah, yuk langsung saja ke yang pertama. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke yang kedua. Yang kedua ini untuk pandu pengenal, penghela, penuntun, dan orang dewasa. Emang apa sih bedanya? Bedanya ada di materi selanjutnya. Yuk kita pelajari tentang tingkat jenjang anggota dari Hizbul Wathan. Tingkatan pandu Hizbul Wathan itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah pandu atfal. Yang kedua adalah pandu pengenal. Dan yang ketiga adalah pandu penghela. Serta yang terakhir adalah pandu penuntun. Nah, dari keempat ini kita akan bahas satu persatu ya. Siapkan diri kalian. Ini dia yang pertama. Pandu atfal. Pandu atfal ialah tingkatan paling dasar dalam kepanduan Hizbul Wathan. Nah, terdapat 3 angkatan. Yang pertama adalah atfal melati 1, atfal melati 2, dan atfal melati utama. Berumur 6-10 tahun atau masih sekolah dasar ialah anak-anak yang bisa gabung di pandu atfal. Nah, pelatih putra biasanya kita panggil dengan kata ayanda dan pelatih putri kita panggil sebagai bunda. Serta terdapat kelompok yang disebut sebagai rumpun atfal. Kumpulan rumpun disebut kuntum yang terdiri dari 3-4 rumpun dan menggunakan nama pahlawan Islam. Jadi kelompok kalian itu atau rumpun kalian itu harus memiliki nama dan namanya adalah pahlawan Islam. Lalu bagaimana seragamnya atau atributnya? Topi pet berwarna hijau bergaris kuning seperti ini. Kemudian hasduk hijau berpita kuning serta memiliki ring. Baju lengan panjang berwarna kaki tua. Celana panjang berwarna biru tua. Kerudung coklat bagi yang putri. Kemudian pandu yang kedua adalah pandu pengenal. Pandu pengenal ialah tingkatan kedua setelah tingkatan pandu atfal. Dibagi dalam 3 tingkatan. Yang pertama adalah pengenal purwa, pengenal madya, dan yang terakhir adalah pengenal utama. Bagi kalian yang berusia 11-16 tahun atau duduk di bangku menengah pertama, kalian termasuk pandu pengenal. Nah, agar kalian bisa masuk di pandu pengenal, maka kalian harus menyelesaikan SKT, yaitu syarat kenaikan tingkat.
Pelatih putra kita panggil dengan sebutan Rakanda, sedangkan pelatih putri kita panggil dengan Ayunda. Nama regu diambil dari nama hewan. Jadi kalian kalau membuat regu maka harus menggunakan nama hewan. Satu regu berjumlah 8-10 orang dan kumpulan tiap regu disebut pasukan. Tiap pasukan terdiri dari 3-4 regu. Bagaimana seragam dan atributnya? Ini dia. Baret berwarna hijau dengan pin baret berwarna merah. Bukan yang ini, kalau yang ini adalah miliknya Atfal. Hasduk hijau dengan pita merah dan ring. Baju lengan panjang berwarna kaki tua serta celana panjang berwarna biru tua. Dan pastinya adalah kerudung bagi yang putri. Nah, sekarang adalah pandu penghela. Pandu penghela adalah tingkatan paling tinggi. Dan tingkatan pandu penghela ada dua. Yang pertama yaitu Taruna Melati, yang kedua adalah Jaya Melati. Nah, berumur 17-20 tahun atau duduk di bangku menengah atas atau perguruan tinggi adalah kalian yang bisa bergabung di pandu penghela. Diwajibkan mengikuti pendidikan dasar atau diksar. Pelatih putra dan pelatih putri kita sebutnya sebagai Rakanta. Dan terdapat kelompok ikhwan atau akhwat berjumlah 4-6 orang. Kumpulan tiap ikhwan atau akhwan disebut kerabat, yang terdiri dari 3-4 ikhwan atau akhwat. Nah, seragam dan atributnya pada pandu penghela adalah baret berwarna hijau dengan pin baret berwarna hijau. Hasduk hijau dengan pita putih serta ring. Baju lengan panjang berwarna kaki tua serta celana panjang berwarna biru tua. Dan pastinya adalah kerudung bagi putri lengkap dengan atributnya. Kita sampai di pandu yang terakhir yaitu pandu penuntun. Pandu penuntun ialah tingkat tertinggi dan yang terakhir. Pandu purna penghela setelah pendidikan penghela Jaya Melati menjadi seorang pelatih. Jika kalian ingin masuk ke pandu penuntun, maka kalian artinya harus menyelesaikan Jaya Melati dulu agar bisa menjadi seorang pelatih. Nah, atau kalian yang berumur 21-25 tahun. Pembina yang melatih pandu penuntun disebut sebagai sahabat. Lalu bagaimana seragam dan atributnya? Untuk pandu penuntun memakai baret berwarna merah dengan pin baret berwarna kuning emas. Hasduk hijau dengan pita putih serta ring. Baju lengan panjang berwarna kaki tua dan celana panjang berwarna biru gelap. Serta kerudung bagi putri lengkap dengan atributnya. Sampai di sini dulu ya materi hari ini. Terima kasih. Tetap semangat menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.